Halo sahabat semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Shalom Alfa Basel Leonane dengan NPT 41190066. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alat pengukur kualitas udara jenis beta attenuation monitor atau yang bisa disebut dengan BAM1020. Yang akan saya bahas pada alat BAM1020 yaitu prinsip kerja alat, komponen alat, terinstalasi alat, serta kalibrasi dan pemeliharaan alat. BAM1020 adalah alat pengamatan partikulat yang secara otomatis mengukur dan mencatat tingkat konsentrasi partikulat di udara. Pertama yang akan kita bahas adalah prinsip kerja dari BAM1020. Instrumen BAM1020 secara otomatis mengukur dan mencatat tingkat konsentrasi partikulat di udara menggunakan prinsip atenuasi sinar beta. Metode ini memberikan penentuan konsentrasi sederhana dalam satuan miligram atau mikrogram partikulat per meter kubik udara. Unsur C14 atau karbon 14 memancarkan sumber konstan elektron berenergi tinggi yang dikenal sebagai partikel beta. Partikel beta ini dideteksi dan dihitung dengan detektor kilau yang sensitif. Pompa eksternal menarik sejumlah udara serta debu melalui pita filter. Setelah pita filter diisi dengan debu sekitar, secara otomatis ditempatkan di antara sumber dan detektor sehingga menyebabkan pelemahan sinyal partikel beta. Derajat atenuasi sinyal partikel beta digunakan untuk menentukan konsentrasi massa materi partikulat pada pita filter dan karenanya konsentrasi volumetrik materi partikulat di udara ambien. Kemudian yang kedua adalah komponen alat BAM1020. Komponen alat BAM1020 terdiri dari yang pertama adalah BX802 PM10 heat sebagai tabung atau saluran masuk untuk memisahkan PM10 dari udara. Kemudian yang kedua ada BX808 BGI VSCC. Kemudian yang ketiga ada BX596 sebagai sensor suhu. Kemudian ada inlet tube berukuran 27 in sebagai saluran masuk ke BM1020. Kemudian ada inlet seal sebagai tutup tabung inlet. Kemudian ada BX827 atau 830 smart heater sebagai pemanas pada alat ini. Kemudian ada mounting rack. Kemudian ada BX902 atau 903 instrumental excluser sebagai pelindung pada alat ini. Kemudian yang terakhir ada vacuum pump. Kemudian yang berikut adalah instalasi alat BAM1020. Pemasangan BAM1020 harus dilakukan oleh personel yang memahami peralatan pemantauan lingkungan. Tidak ada tindakan pencegahan atau penanganan khusus kecuali untuk tingkat perawatan normal yang diperlukan untuk menangani peralatan ini. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana instalasi alat BAM1020. Yang pertama ada modifikasi atap. Di sini tentukan lokasi yang tepat di mana inlet tube BAM akan melewati atap shelter dan berlubang berdiameter 2/4 inci atau 2,5 inci melalui atap di lokasi tersebut. Pastikan lubang tetap di atas tempat penerimaan saluran masuk BAM ditempatkan sehingga tabung saluran masuk akan vertikal sempurna. Bobot tegak berguna untuk menentukan lokasi lubang. Lalu yang kedua yaitu lensa atap tahan air. Ini berfungsi sebagai untuk mencegah kebocoran. Jadi tempelkan pita telepon ke ulir fitting kedap air plastik abu-abu dan kencangkan ke lensa atap dengan kencang. Shelter mini BX902 atau 903 dilengkapi dengan lensa atap terpasang dan hanya perlu pemasangan kedap air. Kemudian yang ketiga yaitu pemasangan dan penjajaran tabung masuk inlet. Lepaskan tutup berulir putih dari segel karet dari rakitan segel tabung saluran masuk kedap air. Hal ini mempermudah pemasangan tabung saluran masuk karena segel karet terpasang erat.
Turunkan tabung saluran masuk melalui unit flensa dan ke penerima saluran masuk kepada BAM. Pastikan tabung saluran masuk terpasang dengan benar. Pipa harus tegak lurus dengan bagian atas BAM. Lalu yang keempat yaitu pemasangan smart heater. Sebelum mengencangkan pipa hisap pada tempatnya, smart inlet heater BX827 atau BX830 harus dipasang ke pipa. Jadi angkat tabung saluran masuk keluar dari bagian atas BM dan lewatkan tabung melalui lubang di badan pemanas. Kemudian masukkan kembali tabung saluran masuk ke BAM. Posisikan bagian bawah unit pemanas pintar 2 inci di atas bagian atas penerima saluran masuk pada BAM. Dan kencangkan kedua skrup yang dipasang di pemanas untuk mengencangkan ke tabung. Kemudian yang kelima itu mengencangkan saluran masuk. Jadi setelah tabung saluran masuk sejajar dan pemanas dipasang, geser segel karet hitam dan tutup putih ke bawah dari atas tabung saluran masuk dan ke dalam flensa atap. Jadi lebih mudah jika membasahi segel karet dengan air terlebih dahulu, kemudian kencangkan tutup plastik basah, kencangkan 2 set skrup di bagian atas penerima masuk BA. Lalu yang keenam itu penyangga-penyangga saluran masuk. Di kit saluran masuk BX801 dilengkapi dengan 2 penyangga aluminium yang bersudut untuk menentukan tabung saluran masuk di atas atap dan mencegah saluran masuk bergerak ke tertiup angin. Kemudian yang ketujuh itu pemasangan sensor suhu. Jadi unit BAM 1020 disuplai dengan sensor BX592 atau BX596 yang dipasang ke tabung masuk di atas atap. Kabel sensor harus dirutekan ke dalam pelindung untuk dipasang ke BAM. Kemudian yang ke-8 itu kepala pemisah saluran masuk. Jadi untuk pemantauan PM10 saluran masuk selektif berukuran BX802 dipasang langsung ke tabung saluran masuk tanpa silikon. Kemudian yang ke-9 pembumian tabung masuk. Jadi 2/4 inci sampai 20 set skrup yang terletak di penerima inlet BAM harus membuat sambungan arde untuk tabung saluran masuk untuk mencegah listrik statis menumpuk di tabung saluran masuk dalam kondisi atmosfer tertentu. Ini juga penting di area terdekat medan elektromagnetik, saluran listrik tegangan tinggi atau antena RF. Lalu yang berikutnya yaitu kalibrasi. Di sini kalibrasi itu kalibrasi bidang sistem aliran atau mode aliran aktual. Jadi kalibrasi aliran pemeriksaan atau audit pada set BAM 1020 apapun untuk kontrol aliran aktual sangat cepat dan mudah. Sensor suhu sekitar harus dihubungkan ke saluran masukan 6. Aliran pengatur jenis harus disetel ke aktual dalam menu setup kalibrasi atau layar kalibrasi bahkan tidak akan muncul sebagai opsi di menu tes. Jadi lakukan pemeriksaan kebocoran pembersihan nozzle sebelum melakukan kalibrasi aliran. Yaitu tekan layar, kemudian tekan tes. Flow kalibrasi ditampilkan di contoh berikut. Kolom BAM menampilkan apa itu BAM 1020 mengukur untuk setiap parameter. Jadi kolom STD adalah tempat bisa memasukkan nilai yang benar dari perangkat standar referensi terlacak. Simbol CAL muncul untuk di sebelah kiri baris dari parameter terpilih yang aktif. Parameter yang dipilih dapat diubah dengan menekan tombol next. Tidak ada perubahan kalibrasi yang dilakukan pada parameter yang dipilih kecuali tombol CAL atau default. Suhu dan tekanan ambien selalu dikalibrasi sebelum aliran karena BAM menggunakan parameter ini untuk menghitung aliran udara rata dalam mode aktual. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemeliharaan alat. Berikut tabel yang menunjukkan interval yang direkomendasikan untuk pemeliharaan BAM 1020 reguler, pemeriksaan lapangan, dan tugas servis. Alat khusus tidak diperlukan untuk tugas layanan BAM rutin apapun dengan interval kurang dari setahun. Jadi alat ini merekomendasikan kit BX308 dan BX309
344 untuk servis dan perbaikan non-rutin seperti pelepasan nozzle dan uji detektor. Dari tabel berikut, saya akan menjelaskan perawatan apa saja yang perlu dilakukan pada setiap bulan, setiap 6 bulan, dan setiap 2 tahun. Untuk setiap bulan, yaitu yang pertama pembersihan nozzle dan baling-baling, kemudian pemeriksaan kebocoran, kemudian pemeriksaan atau audit sistem aliran, kemudian yang keempat bersihkan poros penggulung dan ban pitch roller, kemudian bersihkan PM10 inlet particle trap dan PM2,5 cyclone particle trap, kemudian unduh dan simpan log data digital dan log kesalahan, kemudian bandingkan data digital BM1020 dengan data pencatat data analog eksternal jika digunakan, kemudian periksa atau setel jam waktu nyata pada BAM. Lalu untuk setiap 6 bulan itu yang pertama ganti atau bersihkan knalpot pompa, kemudian uji filter RH dan sensor suhu filter, kemudian uji fungsi pemanas filter. Lalu untuk setiap 2 tahun itu yang pertama membangun kembali pompa vakum, kemudian ganti nozzle o-ring, kemudian yang terakhir yaitu ganti tabung pompa jika perlu. Berikut adalah contoh hasil pengamatan oleh BAM 1020 di Bukit Kota Tabang. Jadi untuk standar divisi atau SD untuk stasiun GAW maksimum adalah 0,009. Hal ini menunjukkan menyimpangnya sangat kecil sekali. Pada gambar di sebelah kanan adalah perbandingan antara data BM10 dan standar divisiasi untuk stasiun memantau GAW Kota Tabang, di mana sumbu X adalah tanggal dan sumbu Y untuk data PM10 adalah besarnya konsentrasi atau kuantitas dalam mikrogram atau mikrogram per meter kubik, sedangkan sumbu Y untuk standar divisiasi adalah angka besaran standar divisiasi. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun bahasa yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada saran maupun kritik boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.